Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Light Asian Wisdom. Beberapa minggu terakhir, kita semua disadarkan lewat isu banjir besar di Sumatera. Bukan hanya sekedar banjir, tetapi sebuah tragedi yang memperlihatkan kita semua betapa rapuhnya sistem lingkungan di Indonesia. Bahkan beberapa ahli bilang bahwa banjir di Sumatera ini bukan hanya sekedar bencana alam, namun bencana akibat ulah manusia yang gagal menjaga sustainability di Indonesia. Oleh karena itu, hari ini kita akan ngobrol tentang sustainability dari perspektif yang berbeda. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang sangat spesial, Bapak Boni, dosen akuntansi UBaya. Menurut Bapak Boni itu blind spot terbesar masyarakat terkait banjir ini itu sebenarnya apa sih, Pak? Oke, ini adalah berita yang menyedihkan buat bangsa kita itu ya. Semoga teman-teman kita di sana sesama kita di sana juga cepat dipulihkan gitu ya. Nah, kalau kita kembali pada apa sih sebenarnya bisa penyebab atau macam-macam gitu kan. Memang ada faktor cuaca, faktor alam ya, karena memang ada siklon di situ ya. Nah, tapi ketika siklon itu membawa air masuk ke daratan ya atau ke pulau, itu daya serap pulau itu juga sangat mempengaruhi. Ketika terjadi banyak penembangan illegal logging ya dan seterusnya, lalu juga hutan-hutan rusak, maka longsor banjir itu akan sangat mudah terjadi. Jadi kalau kita lihat ini ulahnya ada dua sebenarnya. Memang itu faktor alam, dan kedua adalah faktor ulah manusia. Nah itu problemsnya. Lah, kenapa kok bisa sampai illegal logging ini terjadi, Pak? Kok bisa sampai ke bablas gitu sampai gitu? Oke. Ya ini pasti kembali ke tata kelola pemerintahan gitu ya Bu. Pemerintah kan tidak hanya memberikan izin atau tidak memberi izin, tapi juga perlu pengawasan. Ya mungkin ada lepas di situ. Ya kita perlu cari lebih lanjut lah gitu ya. Nah tapi yang pasti sebenarnya kalau kita bicara masalah kerusakan alam, lingkungan, itu bukan cuma isunya Indonesia. Itu isu dunia sebenarnya. Ya jadi sebenarnya isu ini sudah sangat populer di tahun 60-an. Kalau nggak salah 68 itu ya, ada seorang pakar yang bernama Gareth Hardin. Jadi dia menciptakan atau dia menawarkan sebuah konsep yang disebut sebagai the tragedy of the commons. Tragedy of the commons. Ya artinya apa? Bahwa manusia itu ternyata punya sifat serigala. Kalau kita lihat yang bahasa lainnya itu Homo homini lupus. Ya, jadi manusia itu punya keserakahan yang tinggi. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang menarik, itu cenderung menghabiskan. Nah, itu adalah tesis atau masalah dasar. Kenapa kerusakan lingkungan itu terjadi? Karena kan ujung-ujungnya masalah duit dan perut. Betul ya? Semuanya hal-hal yang liar, kerusakan itu semuanya ujungnya pasti duit dan perut. Cuma masalah itu. Ya, dan itu adalah bukan masalah Indonesia, itu masalah dunia. Ya, sehingga sejak tahun 68, ya ketika tragedi of the commons itu muncul, gak lama lagi muncul, memasuki 70-80, itu ada berbagai istilah baru. Yang pertama kita kenal salah satunya adalah CSR. Jadi perusahaan itu dimotivasi untuk melakukan program-program yang kayaknya bisa memberikan dampak buat lingkungan. Walaupun agak random ini programnya, itu ya satu. Kemudian kita kenal konsep ESG. Lalu kita selanjutnya masuk ke tahun menuju ke 2000-an dan sampai sekarang itu ada standar untuk keberlanjutan yaitu GRI, ya Global Reporting Initiative. Jadi perusahaan nggak cuma bikin program CSR, tapi mereka harus melaporkan secara formal. Ya, GRI belum selesai juga di situ muncul lagi yang pesaingnya namanya TCFD. Dan memasuki tahun sekarang ini sudah ramai juga dengan standar yang baru yaitu IFRS S1 dan S2 yang sudah diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia dan sudah dijalankan terutama untuk BUMN dan beberapa dunia perbankan itu sudah mulai dilakukan. Ya artinya apa? Sejak zaman itu sampai sekarang isu lingkungan tetap ada walaupun aturan standar itu semakin lama semakin diperbarui dan diperketat, tapi kerusakan lingkungan nggak pernah selesai. Nah ini problem besar buat bukan warga negara Indonesia tapi warga negara bumi mestinya. Kalau bicara soal budaya, menurut Bapak apakah ada budaya lokal kita sebagai masyarakat Indonesia yang sebenarnya itu bisa membantu bencana seperti ini, Pak? Ya, oke. Kalau kita bicara masalah budaya, khususnya di Asia, ya,
Cukup banyak budaya di Asia itu yang mereka mengajarkan sejak anak-anak kecil, bahkan sejak zaman nenek moyang kita itu ya, mungkin berapa ratus tahun, berapa ribu tahun mungkin, itu budaya untuk mencintai alam itu sudah ada. Apalagi kita masyarakat Indonesia, gitu ya, kita punya banyak sekali budaya-budaya yang sangat bagus. Ya sebelum kita ke Jawa, mungkin saya akan bahas salah satu negara gitu yang mereka menerapkan keberlanjutan dan mereka sustain sampai sekarang. Ya, jadi kalau kita perhatikan ada 2 kategori negara yang taat pada keberlanjutan. Nah, tapi alasannya beda. Satu negara, ya kategori pertama adalah negara yang taat pada lingkungan dan menjaga lingkungan karena aturan yang ketat dari pemerintah. Contohnya Singapura, China, itu ketat. CCTV di mana-mana, gitu kan. Nah, kedua, itu negara yang taat pada keberlanjutan. Maaf, memperhatikan keberlanjutan bukan karena ketaatan, tapi karena kesadaran. Contohnya mana? Jepang. Jadi 2 kategori ini sangat membantu, tapi saya akan membahas lebih dalam tentang Jepang. Karena Jepang itu dibangun karena kesadaran. Dari mana? Dari budaya. Nah, kalau kita ngomongin Jepang, sejarahnya panjang lagi. Nggak cuma tahun 60-an, tapi tahun 1600-an. Waktu itu periode Edo. Edo itu adalah Tokyo sekarang. Gitu ya. Jadi pada periode Edo itu, pimpinan Tokugawa dan seterusnya, era-era seperti itu, Jepang itu menutup diri dari hubungan kerjasama dengan negara lain. Kenapa? Karena orang Jepang berpikir dengan adanya globalisasi itu pelan-pelan merusak budayanya Jepang, sehingga mereka protektif. Mereka kalau nggak salah cuma kerjasama dengan Belanda dan China, kalau nggak salah, dengan 2 negara itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Ketika mereka terisolasi, mereka terbatas untuk sumber daya alam. Karena Jepang itu kan nggak gede kayak kita, gitu ya. Kemudian pasokan dari luar pun juga sulit untuk masuk, impor nggak bisa. Sehingga masyarakat harus menanam sendiri, menjaga sendiri. Nah, sehingga pada era tersebut, era Edo, itu dikenal namanya circular economy. Kayak circular economy ya di kita, gitu ya. Nah, disitulah mereka belajar bagaimana melakukan recycle, reuse. Ya, 3R itu mereka terapkan. Ya, kita kan tahu ada apa itu ya, di Jepang tuh ada kesenian namanya kintsugi kalau nggak salah. Jadi piring, gelas, cangkir kalau sudah pecah ditempel lagi, dihias lagi. Wah, itu kalau sekarang beli di toko di Jepang, ya di pinggir jalan itu bisa belasan puluhan juta itu ya satu gitu ya. Mahal sekali kintsugi. Betul, itu adalah recycle. Jadi sejak masa itu mereka pun belajar akhirnya. Kalau ada benda-benda rusak, yuk kita perbaiki, kita pakai lagi. Ya, begitu pula dengan makan. Nah, saya ingat ada satu cerita di sana. Jadi mereka tuh punya hantu nasi. Ya. Jadi kalau bocil, anak kecil itu makan, nggak habis, malam tuh nasinya jadi hantu. Sehingga anak kecil itu kalau mau makan, dia akan atur, aku cuma bisa makan 5 sendok, maka dia ngambilnya 5 sendok. Ya nggak langsung brek, tapi nggak habis dibuang. Nggak, mereka sangat menjaga itu, karena mereka terbatas. Gitu ya. Belum lagi cerita yang terakhir, di Jepang itu banyak sekali kisah tentang yokai. Ya, yokai itu apa ya? Hantu kalau di kita itu ya, atau penjaga alam. Jadi ada sungai ini penjaganya naga ini, ya di kuil ini tuh siapa, ya kemudian di gunung tuh siapa, ada kama, ada yokai itu ya. Nah ini juga sebenarnya sama. Kenapa mereka merancang konsep-konsep kepercayaan seperti itu agar manusia tidak merusak hutan salah satunya. Ya beda ya di kita sebenarnya ada sih kisah seperti itu ada zaman dulu ya. Nanti kita akan masuk ke Jawa seperti apa. Kita juga punya. Cuma problemsnya orang sekarang kalau ada pohon ada penunggunya ya cari orang pintar ngusir hantunya kan itu masalahnya gitu ya. Itu bedanya. Nah Jepang itu berhasil menjaga kebudayaan itu sampai kesadaran ke sekarang. Jadi mereka berpikir bukan cuma karena ada penjaga atau nggak ada penjaganya, tapi mereka itu memang alam sediakan untuk menjaga kelestarian kita. Kesadarannya sudah ke level sana. Nah itu bedanya. Ada kesadaran dan ketaatan. Kalau menurut Bapak, Indonesia itu lebih condong ke kesadaran atau ketaatan, Pak? Atau bahkan nggak dua-duanya, Pak? Nggak dua-duanya ya. Kalau kita kembali ke era masa lampau, saya percaya Indonesia sangat menjaga nilai-nilai seperti itu. Ya, sekarang salah satu daerah di Indonesia yang saya sangat apresiasi itu Bali. Bali, ya. Kalau kita ke Bali, ya sebagai contoh, ada beberapa lokasi pohon itu dikasih kain, dijaga. Ya, itu sebenarnya konsep yang sama. Saya pernah diskusi dengan guru besar di UNER, Prof. Madinarse itu ya, dia juga orang Hindu. Kita diskusi, dia banyak cerita. Jadi kami di Bali itu bukan, maaf ya, bukan kita
berdoa pada pohon bukan. Tapi kami menghargai pohon sebagai wujud dari karya Tuhan yang menjaga alam kita. Nah, sehingga mereka betul-betul jaga. Sebagai contoh, kenapa pohon beringin yang ratusan tahun itu dijaga oleh mereka? Pertama ya, kita cek berapa juta makhluk yang sudah hidup ada di sana. Burung yang bikin sarang, ya bertelur, beranak, dan seterusnya. Kemudian serangga, cacing, semut, manusia yang lewat dapat oksigen yang sempurna. Nah, itu adalah manifestasi Tuhan yang luar biasa. Nah, sehingga itulah mereka menjaga kelestarian alam dengan cara seperti itu. Di Jawa pun juga sebenarnya masa lampau juga sama. Di laut-laut tertentu ada penjaga. Kita selalu dengar cerita seperti itu. Ya, di tempat tertentu kita bilang itu angker, ada yang jaga. Yes, itu sebenarnya adalah wujud bagaimana manusia di era lampau, budaya mereka yang sangat tinggi untuk kelestarian alam. Nah, bagaimana cara Indonesia sekarang? Ya, kalau kita lihat, itu kayaknya sudah susah. Benar. Ya, dengan membangun budaya itu susah dan it takes time. China untuk rising seperti sekarang dari lebih miskin dari Indonesia, mereka butuh 60 tahun. Kalau kita mau bermain seperti itu pun butuhnya panjang. Kalau kita bicara membangun budaya, lebih panjang. Mungkin 100 tahun paling cepat baru bisa lebih baik. Ya, karena butuh effort yang lebih besar. Nah, Ya. tapi menariknya gini, Jepang kan memang teknologinya sangat canggih, tapi kok mereka tetap bisa maintain budaya itu, sedangkan kita Indonesia sudah tidak bisa maintain budaya lokal kita. Oke, ya. Ini menarik sih. Jepang itu punya konsep Society 5.0. Society 5.0 itu ya. Kan ada revolusi industri 4.0, ada Society 5.0. Ya. Nah, mereka membangun itu dengan memadukan budaya dengan teknologi. Ini hebatnya orang Jepang. Kenapa mereka berhasil? Mereka padukan antara budaya dengan teknologi. Teknologi itu dibangun dengan dasarnya budaya yang baik maksudnya. Bukan budaya korup ya, budaya yang baik. Nah, ketika niat baik yang menjadi budaya dipadukan dengan teknologi, hasilnya dahsyat. Itulah Society 5.0. Ya, sebagai contoh sekarang di Jepang mereka ya rata-rata orang sudah dikembangkan, setiap orang punya asisten dokter. AI, dokter yang mengenal kondisi tubuh seseorang. Jadi pagi ini bangun tidur mau makan apa dikasih tahu sama AI. Hindari ini karena tekanan darahmu segini gitu ya, ininya segini dan seterusnya. Itu adalah contoh bagaimana budaya yang baik, keberlanjutan itu dipadukan dengan teknologi. Akhirnya percepatannya sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan kita? Dua-duanya harus jalan. Dan itu takes times. Ya. Memang percepatan akan lebih bisa terjadi ketika pimpinan di negeri kita, ya, termasuk orang-orang yang mungkin sampai ke daerah, itu juga punya visi yang sama. Kita bangun sustainability. Nah, Pak, tadi sempat bahas tentang budaya lokal Jawa yang selaras dengan alam. Itu apa, Pak? Budayanya. Oke, ya. Saya ingat satu, ini seperti kalimat mungkin ya, atau kata bijak atau kalimat mungkin ya. Memayu hayuning buwono. Ya. Apa itu, Pak? Nah, ini adalah filosofi dari Jawa kuno, yang artinya adalah, yuk marilah kita menjaga agar bumi ini tetap cantik dan selaras. Kira-kira begitu. Nggak rusak maksudnya. Memayu hayuning buwono. Ya. Jadi sejak kita kalau kembali pada kisah-kisah zaman pewayangan pun, itu juga, walaupun kita sudah mengadopsi dari India, namun sudah banyak inspirasi nilai-nilai kejawen dan Islam yang masuk di ajaran lokal kita. Betul itu. Contohnya ya, kenapa Wisnu itu beravatar menjadi Rama atau Krishna untuk menjaga keselarasan alam. Nah, itu konsep yang dibangun sejak masa lampau sebenarnya. Ya, termasuk itu yang tadi saya sampaikan. Ya, banyak quote-quote bijak di Jawa yang arahnya memang ke alam. Ya, nah, kenapa itu nggak sustain sampai sekarang? Itu pertanyaannya. Ya, karena kalau saya perhatikan pendidikan itu di kita sudah salah kaprah. Ya, pendidikan di negara kita itu semakin nggak punya budaya. Beda. Kenapa Korea itu jagoan? Mereka ngandalin budaya loh. Walaupun banyak drakor yang modern, banyak drakor yang tradisional kan settingnya. Walaupun tenaga dalamnya modern gitu ya. Tapi settingnya kerajaan. China, walaupun banyak film modern, tapi juga banyak film yang tradisional. Ya kan? Jepang, sama. Naruto itu kan tradisional. Bener kan? Bener. Terus ada Samurai X dan seterusnya, itu tradisional. Tapi mereka membawa itu sampai sekarang. Nah, Indonesia, coba kita tes lah. Ya, tanya sama generasi muda sekarang. Tahu nggak tokoh yang namanya Kumbokarno? Saya yakin nggak tahu. Tokoh yang namanya Arimbi, tahu nggak? Saya yakin juga
Nggak tahu. Why? Kita kehilangan budaya. Ya, dan negara di Asia yang bisa rising besar, mereka strong dengan budaya. Apalagi Cina sekarang kita bisa lihat. Budayanya kuat. Tradisi mereka sangat mereka jaga. Ya, kita nggak lengah dengan teknologi budaya baru. No, mereka jaga budaya sehingga ketika teknologi masuk, mereka juga sudah siap untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Nah, pendidikan kita di mana? Satu di rumah. Ya, berapa banyak orang tua yang nutur cerita ke anaknya tentang budaya lokal? Ya, paling ceritanya drakor. Itu problems itu ya. Kita made in Korea bukan Indonesia. Ya. Lalu kedua adalah pendidikan di sekolah formal. Dari TK, SD, SMP, SMA. Oke ya. Berapa banyak sekolah yang masih mengajarkan budaya lokal? Kecuali yang internasional ya atau national plus itu memang agak beda. Tapi yang betul-betul nasional. Berapa banyak yang nasionalis? Mereka hilang nasionalismenya. Mereka nggak ngerti budaya. Ya bahkan mungkin ya ada masih sekolah yang mengajarkan tentang budaya. Tapi itu pun konteksnya cuma hafalan. Jadi nggak sampai merasuk ke anak-anak tuh harus begini begitu enggak. Tapi ngapalin. Anak kucing ngopo itu ya, anak kambing ngopo kan itu yang terjadi. Ya nggak sampai masuk ke values dari menjaga kelestarian hidup itu apa? Itu yang kayaknya jadi problem besar buat bangsa negara ini. Kalau nggak kita hilang identitas loh. Benar. Ya, jadi dua sih pendidikan informal di rumah kita yang sangat kurang. Ya, parenting kita nggak bagus untuk local wisdom. Ya. Kedua pendidikan formal kita juga nggak terlalu concern. Itu yang jadi problem. Anak-anak kita ke depan nggak punya budaya. Kalau SDM-nya Indonesia dan SDM Jepang kan sangat beda ya Pak dengan menganut budaya. Berarti apakah ini waktunya Indonesia untuk lebih shift kepada ketaatan Pak? Karena kan sudah dibilang ya kita sudah susah untuk menganut budaya lokal. Ya betul. Ada dua cara. Kalau budaya memang dia panjang ya. Kita memang pernah bagus. Majapahit zaman itu. Kita itu menjadi negara ya kerajaan yang terbesar se-Asia Tenggara loh. Bayangkan, kita pernah seperti itu loh. Sekarang sama Singapura aja kita pertumbuhannya nggak sebagus walaupun Singapura agak turun sekarang. Ya, tapi kita masih di bawah gitu loh. Ya, itu pulau yang kecil, negara yang kecil. Ya. Nah, kalau buat saya memang lebih banyak ke sistem yang dibangun. Ya, lebih ke apa ya? Kalau memang kita concern ke culture kita dijaga, jadi mulai dari pendidikan itu harus ada dari atas instruksi bagaimana sekolah mengadopsi budaya lokal. Ya kalau yang di Maluku ya budaya Maluku, Sumatera budaya Sumatera, Jawa budaya Jawa. Nah itu yang harusnya ada regulasi yang memang mengharuskan ke sana. Ya contoh ya barusan kita juga dapat perguruan tinggi. Harus ada SKS tentang anti korupsi nih, belajar anti korupsi. Ya kalau culture-nya nggak clear, akhirnya cuma jadi apa ya? Ya pokoknya ada gitu loh. Nggak sampai dalam, nggak deep learning nggak dapet. Ya. Karena Jepang itu berhasil dia budayanya bagus dan dipelihara. Gitu loh. Jadi spiritualitasnya mereka bagus walaupun mereka bukan negara agama. Nah, gitu. Menarik nih Pak. Soalnya kan Indonesia kan mempunyai 6 agama, tapi kok masih kalah aja spiritualitasnya dengan Jepang. Oke, ya. Jadi religiusitas dengan spiritualitas itu hal yang berbeda. Memang religiusitas, agama itu adalah cara yang sangat baik untuk membawa kita menjadi manusia spiritual. Ya, nah kita akan bicara dulu spiritual itu apa. Jadi kalau ngomong konteks spiritual ada 3 kata kunci. Pertama adalah spiritualitas itu adalah inner life. Jadi spiritualitas itu bukan sesuatu yang ditunjukkan ke orang. Ya misalkan saya jalan-jalan pegang salib itu bukan. Ya, tapi spiritualitas itu bicara masalah dari ucapan kita, dari cara berpikir kita, sikap kita. Karena spiritualitas adalah inner life. Ya hubungan kita dengan Tuhan yang termanifestasi dalam ucapan dan perilaku kita. Satu itu, ya. Religion itu jalan ke sana. Ya, dan di religion pun ada levelnya. Kalau masuk spiritualitas itu levelnya sudah makrifat. Bukan cuma di syariat atau apa ya tata caranya begitu enggak. Jadi tiap hari Minggu harus ke gereja itu enggak seperti itu juga gitu, tapi sudah dalam, udah makrifat gitu ya levelnya. Yang kedua, spiritualitas itu bicara masalah purpose. Jadi orang punya spiritualitas yang bagus itu adalah orang yang punya purpose of life yang lebih tinggi daripada hewan dan tumbuhan atau disebut higher purpose of life. Ya. Nah, apa higher purpose of life? Contoh ya. Kalau manusia tujuan paling basic itu kan hidup, cari uang, makan, ya punya keluarga, beranak, selesai. Terus berputar, ya.
Itu nggak beda dengan kucing di rumah saya. Betul ya. Kucing saya juga seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bicara higher purpose of life, manusia yang di atas hewan dan tumbuhan, harusnya kita punya tujuan bahwa hidup nggak cuma untuk diri sendiri. Ya, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Itu PMP zaman saya masih SD tuh, pelajaran pendidikan moral Pancasila. Sekarang kewarganegaraan gitu kan. Nah, kalau kita bicara manusia harusnya punya sesuatu yang lebih, karena manusia itu punya akal budi dan hati nurani. Ya, sehingga misal nih, saya jadi jadi bisnis mebel lah, ngambil kayu dari hutan. Ya contoh. Ya paling nggak saya tahu, saya nggak cuma ngeruk alam, tapi saya juga lakukan reboisasi misalkan. Nah itu adalah orang yang punya higher purpose of life. Itu apresiasi besar, karena juga ada pengusaha yang seperti itu di Indonesia. Jadi dia mengambil tambang, tapi juga dia memperbaiki sesuatu. Nah ini higher purpose of life. Nah, cara kita menemukan titik temu elemen penting dalam hidup itu gimana, Pak? Oke, ya. Jadi, saya lupa tadi. Ya sebelum saya lanjutkan, elemen ketiga spiritual. Kedua purpose tadi ya. Yeah. Dan yang terakhir itu relation. Ya nanti saya akan ceritakan bagaimana caranya gitu ya. Relation. Jadi manusia yang punya spiritualitas yang bagus, dia itu punya cara pandang yang berbeda tentang makhluk lain. Tentang manusia, hewan, tumbuhan. Ya, sebagai contoh, ketika saya diskusi dengan salah satu guru besar di Erlangga saya dulu, dia cerita, ya, tumbuhan itu adalah karyanya Sang Hyang, karyanya Tuhan yang harus kita jaga. Karena pohon sudah memberikan hidupnya untuk kesejahteraan makhluk di sekitar. Nah, itu cara pandang dia yang sangat mulia terhadap ciptaan Tuhan, yang bukan manusia. Jadi orang yang spiritualitasnya bagus, itu adalah orang yang nggak suka ngerusak tanaman, nggak suka nyakitin hewan, nyakitin dibikin konten, itu orang gila, itu ya. Terus orang itu juga nggak suka ngerusak alam. Ya, jadi kalau naik mobil nggak suka buang sampah gitu, buka kaca buang sampah gitu ya, nggak begitu. Itu orang-orang yang nggak spiritual, walaupun agamis loh ya, nggak spiritual. Jadi ada 3 itu. Nah, bagaimana kita membangun itu? Ya balik sih, unsurnya balik lagi ke budaya, pendidikan informal dan formal. Nah, kalau Jepang menyarikan istilah spiritualitas ini dengan kata ikigai. Ya, mungkin pernah dengar kalau istilah ikigai, ya. Itu adalah bagaimana orang Jepang memaknai sebuah kehidupan. Ya, kalau kita terjemahkan, ikigai adalah purpose of life, reason for being, reason for living, kira-kira seperti itu. Jadi sejak kecil pun mereka diajarkan, nanti kamu kalau jadi dokter, bantu orang ya, bukan cuma jualan obat, gitu loh. Ya, kamu jadi dosen, jadi guru, ngajar ya. Buatlah orang-orang muda itu hebat. Bukan jual soal. Seperti itu kira-kira. Itu adalah ikigai versi orang Jepang. Nah, kalau masyarakat kan kadang itu bingung untuk menyeimbangkan antara passion dan juga mereka itu butuh uang. Nah, menurut Bapak itu gimana cara membedakannya? Passion dan butuh uang. Iya. Ya. Yaitu kata kuncinya purpose of life tadi. Ya, memang kalau kita bicara masalah aspek materialitas dengan spiritualitas itu kayaknya bertolak belakang. Nah. Ya, masing-masing manusia akan berusaha untuk mencoba cari titik tengah mereka. Ada yang titik tengahnya condong kiri, ada yang condong kanan. Ada yang ekstrim kiri nggak pusing kanan atau sebaliknya. Nah itu tergantung kesadaran manusia sih ya. Sedalam apa tingkat pemahaman dia tentang kehidupan. Ya. Kuncinya di spiritualitas. Tapi bukan berarti di sini kita bicara kalau orang tuh mengejar spiritualitas berarti nggak kerja nggak dapat uang nggak apa-apa ya, nggak gitu juga gitu loh, nggak gitu juga. Ya kita mau pakai listrik aja harus bayar gitu kan, itu hal sepele. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan? Kuncinya di situ sih. Jangan sampai kita berat sebelah akhirnya kita mengganggu yang lain. Tips Pak untuk kita bisa menemukan purpose of life kita. Apakah harus ditemukan dengan cepat di usia muda atau gimana Pak? Oke, ya buat orang-orang muda gitu ya. Jadi nemukan purpose of life itu panjang. Ya butuh waktu, takes time. Kalau teman saya cerita spiritual journey itu panjang. Ya mungkin saat ini ada orang yang punya, ya seperti orang-orang muda ya mungkin dia bermimpi ingin jadi engineer di masa depan. Ya. Tapi mungkin ketika dia kuliah, mau kuliah dari SMA, geser mau jadi dokter. Ya mungkin sih. Jadi perjalanan spiritual akan seperti itu. Cuma kuncinya satu sih, values itu harus tetap sama. Nah kalau kita bicara budaya, values itu adalah mata airnya dari budaya. Budaya kan muncul dari values. Intinya apapun
pergerakan kita atau kita tuh berkarirnya kemana-mana, ya itu memang itu aliran yang memang alami, kita nggak bisa kontrol. Tapi yang pasti values itu yang bisa kita pegang. Ya selama kita hidup, kuncinya satu, hidup nggak cuma untuk dirimu, tapi hidup juga untuk membantu orang lain. Nah, contoh, Thomas Alva Edison itu pencipta konsep bola lampu. Betul ya, jadi dia nyiptain konsep yang paling sempurna pada saat itu. Sebelumnya ada sih, bukan dia yang pertama itu ya. Tapi yang paling sempurna dan siap dimanufaktur punya dia. Jadi, ya, terus penemu-penemu lain, ya Jack Ma yang bikin Alibaba. Ya, berhasil juga belasan tahun break even point dan akhirnya berhasil. Jadi kalau kita lihat dari para pencipta tadi ya atau inventor, mereka create something untuk memberikan dampak positif buat orang lain. Bener ya? Sama dengan kita. Kita ciptaan kan? Ciptaannya Tuhan. Kalau bola lampu diciptakan untuk memberikan terang buat orang, apalagi kita. Jadi sebenarnya balik sih. Ketika kita menyadari purpose of life, tujuan hidup, kita akan jadi orang baik. Itu otomatis. Walaupun dilematik selama menjadi orang baik akan sangat banyak. Nggak akan 100% baik, hitamnya pasti ada. Yin yang gitu ya, ada putih, ada hitam, ada putih. Ya, jadi caranya gimana? Kalau tips dari saya, pertama berkumpullah dengan orang-orang baik. Ini juga tips dari salah satu buku yang saya baca tentang Ikigai gitu ya. Cara menemukan reason for being, berkumpullah dengan orang-orang baik. Kalau kita buka TikTok, Instagram Reels atau apa, juga pastikan kita bermain hashtag yang baik. Ya, kadang kan kita mainnya hashtagnya yang boten-boten ya, menghujat agama, menghujat presiden, aduh itu rusak itu. Ya, carilah yang positif. Dan yang terakhir, banyaklah lakukan momen untuk merenung. Kalau orang psikologi itu nyampaikannya itu adalah self-talk, bicara sendiri. Ya, mungkin kalau kita mau lebih spesifik lagi, lebih spiritual, ya berdoa. Bicara dengan Tuhan yang kita sembah. Banyak diskusi. Ya 3 tadi itu. Ya, kumpul dengan orang-orang baik, hindari buka sosial media yang nggak baik, dan terakhir adalah banyaklah self-talk atau refleksi. Ya, sehingga kita semakin hati kita semakin dijernihkan, sehingga kita bisa lihat yang deep. Sama kalau kita lihat kolam, air kolam kita obyo-obyo, kita nggak bisa lihat dasar. Tapi kalau kolam itu tenang, kita bisa lihat dasar, sama dengan hati kita. Kira-kira seperti itu. Nah, bicara soal Ikigai tadi itu kan konsep dari Jepang ya Pak? Ya. Tapi menariknya, kenapa kok di Jepang itu malah tingkat suicidalnya paling tinggi Pak? Iya, menarik. Jadi ini kalau kita bicara tentang buku Ikigai, ya yang muncul dipopulerkan oleh Hector Garcia kalau nggak salah itu ya. Nah, itu sebenarnya dia meneliti masyarakat Blue Zone. Blue Zone adalah area-area yang masyarakatnya tuh usianya di atas di atas 100 tahun rata-rata hidupnya, bukan cuma 80 kayak di ajaran agama tuh enggak, tapi di atas 100. Salah satunya Okinawa. Ya. Jadi yang diteliti orang-orang yang memang di situ seperti itu, bukan yang di kota yang penuh tekanan, bukan. Jadi kalau kita bicara masalah apakah Ikigai di Tokyo ada sih, apakah banyak? Ya belum tentu juga. Ya, karena tekanan hidupnya sangat tinggi di sana. Beda dengan yang daerah yang betul-betul pure itu ajaran Jepang yang kuno tadi. Seperti itu. Oke, kalau mungkin kita trace back lagi ke yang era Edo Jepang itu Pak, apakah Indonesia juga harus mengisolasi negara supaya bisa meraih keberhasilan seperti mereka Pak? Oke, kalau mengisolasi sepertinya nggak mungkin ya. Utang negara kita banyak, nggak mungkin itu pertama. Mungkin yang bisa kita upayakan tadi sih, bagaimana kalau saya ya, karena saya sebagai dosen atau guru, yang bisa saya lakukan ya saya harus bisa memberikan arahan-arahan yang baik tentang keberlanjutan di kelas saya. Kalau di akuntansi UBA kan contoh ya, kita untuk pelajaran tentang sustainability itu sudah ada kalau nggak salah 3 mata kuliah tuh. Terus kita juga ada mata kuliah tentang mindfulness. Ya, jadi itu cara yang bisa kami upayakan. Ya, sama sekolah-sekolah pun walaupun mungkin belum ada aturan sekarang deep learning, sebelumnya ada MBKM itu kan. Ke depan memang belum ada ke aspek SDGs dan seterusnya. It's okay, tapi paling nggak marilah kita para guru, ya para dosen, yuk kita bangun kesadaran seperti itu. Jangan sampai suatu hari nanti cicit kita nggak tahu orangutan itu apa. Itu bahaya. Nah, cara agar mahasiswa itu mungkin kaum muda lebih menginternalisasi mindset tersebut itu bagaimana Pak? Yang tidak hanya sekedar teori saja, tapi mereka benar-benar bisa paham praktik mengaplikasikan. Ya? Iya. Oke.
Cerita satu contoh ya, saya sudah lulus sih, dia mahasiswa yang sangat baik di S2 Ubaya, Magister Akuntansi, namanya bukan Mas Bli, itu orang Bali, Bli Arya. Ya. Jadi waktu itu dia neliti tentang desa Panglipuran. Itu salah satu desa di Bali. Dan desa itu sudah dihargai dunia sebagai desa yang paling sustain. Hebat itu. Pusatnya bukan di Jakarta, di Bali dan desa. Ya. Jadi sampai sekarang Panglipuran itu desa yang terbaik untuk kita belajar sustainability. Jadi ketika si mahasiswa saya ini, Bli Arya ini, dia cerita, Pak, di Bali ada desa seperti ini. Saya langsung pencet tombol agree gitu ya, atau setuju, approve. Oke, ambil aja topik itu. Dan dia teliti. Dia ke sana. Ya, dan ketika dia diskusi dengan saya, bimbingan, wah, pola pikirnya luar biasa. Dia bisa cerita. Desa di sana, Pak, melakukan ini karena cara mereka begini. Korupsi nggak ada, polusi nggak ada, itu ya. Ikan bisa kita lihat di selokan. Itu Panglipuran, bukan Tokyo itu. Ya, cuma satu. Ya mungkin ada desa lain yang begitu, cuma mungkin belum populer. Ya, jadi di tempat kami kebetulan kalau di Ubaya itu memang kita ada mata kuliah yang basisnya project. Seperti keberlanjutan, itu pasti kami akan datang ke desa. Entah kita memberikan pelatihan tentang keberlanjutan, atau kita mencari desa yang sudah menerapkan keberlanjutan, misalkan maaf ya untuk kotoran hewan itu diolah menjadi pupuk dan seterusnya. Nah, itu adalah project atau salah satu aktivitas di mata kuliah kami. Kami ke situs untuk belajar. Jadi ada experience-nya ya, nggak cuma teoritis. Oke Pak, bisa beri pesan terakhir untuk masyarakat di Indonesia yang masih gagal menjaga keberlanjutan lingkungan Indonesia, Pak? Iya, oke. Jadi kalau kita bicara masalah menjaga keberlanjutan, yang harus kita lakukan, kita nggak mungkin nunggu pemerintah atau nunggu perusahaan atau pimpinan atau paling nggak dari kita, diri sendiri. Gitu ya. Saya tuh ingat quote dari A. Jim itu bagus sekali sih ya, bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, mulailah dari diri, dari hal kecil. Ya. Nah, kalau kebetulan saya adalah seorang bapak di sebuah rumah gitu kan, jadi paling nggak saya mengedukasi anak saya, itu hal sepele. Ya. Kalau kita misalkan sebagai seorang ibu sama, ya mungkin ya di perkumpulan di desa itu ya atau di kampung, ayolah kita ajak obrol atau kita ajak pengurus desa untuk melakukan menjaga kebersihan, bersih lingkungan tiap berapa bulan sekali, jangan buang sampah sembarangan dan seterusnya. Jadi dengan peran kita apapun, yuk kita lakukan hal kecil dan mulailah dari diri sendiri. Di kantor pun sama. Kalau kita lihat di kantor itu banyak sampah berserakan, yuk kita ajak pimpinan untuk ngobrol. Bagaimana cara membuat lingkungan kita lebih baik? Itu hal kecil. Mungkin banyak sampah karena nggak ada tempat sampah. Yuk kita sediakan. Ya, mulailah dari hal kecil dan mulailah dari diri sendiri. Itu menurut saya bagaimana kita mencoba untuk mengupayakan keberlanjutan. Baik teman-teman, dari podcast hari ini kita mendapatkan dua hal yang penting. Yang pertama, keberlanjutan itu dapat kita raih mulai dari diri kita sendiri dan hal-hal kecil yang kita lakukan. Dan yang kedua, kita sebagai masyarakat Indonesia harus tidak hanya taat, tapi juga sadar akan keberlanjutan tersebut. Baik teman-teman, sekian podcast untuk hari ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. See you on our next video. Bye!